Jumpa lagi channel Simple Trader Saham. Oke, kesempatan kali ini saya akan mereview 5 saham yang mana saham-saham ini masih cukup menarik ya teman-teman untuk kita perhatikan. Saham-saham ini sampai saat ini masih diakumulasi oleh asing. Oke, langsung aja kita ke pembahasan. Saham yang pertama di sini ada saham Bumi. Kalau kita lihat chart pergerakan saham Bumi ini mulai cukup menarik teman-teman ya. Hari ini dia berhasil close di atas garis MA20 teman-teman. MA20 di harga kisaran 120 121. Oke, hari sini. Jadi selama pergerakan saham Bumi ini mampu bertahan di atas garis MA20, maka saham Bumi ini berpotensi dia akan melanjutkan penguatan teman-teman. Jadi saat ini dia mulai masuk di fase uptrend ya teman-teman ya. Pada hari ini dia sempat ada di harga tertingginya di harga 128. Namun pada saat market close dia ditutup di harga penutupan di 126 teman-teman. Oke, di sini kita lihat kenaikan saham Bumi terkonfirmasi juga dengan adanya kenaikan volume teman-teman. Nah, di sini kita lihat ada area garis moving average 60 teman-teman. Yang mana area ini merupakan area resistance terdekat dari saham Bumi. Hari ini saham Bumi sempat menyentuh area MA60. Namun pada saat penutupan dia masih ada di bawah garis MA60. Jadi kalau misalkan kita lihat ini adalah area resistance, coba kita ke atas garis. Oke, jadi selama pergerakan saham Bumi ini dia masih belum berhasil break dari area MA60 di kisaran harga 128, maka Bumi masih berpotensi dia akan koreksi teman-teman. Nah, kalau misalkan dia koreksi tentunya dia akan menuju ke area support. Nah, sini ada area support MA20. Oke. Namun kalau misalkan Bumi besok berhasil close di atas garis MA60, misalkan dia ditutup di harga 129, maka ini menarik teman-teman. Ini Bumi akan berpeluang dia melanjutkan penguatannya. Nah, di sini kita melihat ada area resistance selanjutnya di garis MA100 di kisaran harga 139 teman-teman. Oke. Nah, area sini teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan 128 area resistance ini berhasil ditembus teman-teman ya. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman ingin entry di saham Bumi, ini saat ini Bumi masih ada di area support ya teman-teman ya. Sini kita lihat ada area MA20 dan MA5 teman-teman. Jadi di area-area ini kita bisa melakukan entry buy dengan sistem cicil ya teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham Bumi ini masih tertahan di atas garis MA20, maka ini cukup oke teman-teman. Namun sebaliknya kalau dia jebol dari garis MA20, maka dia akan kembali turun teman-teman. Dan tren tetap akan dia akan downtrend. Jadi MA20 ini adalah area support krusial ya teman-teman ya. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk saham Bumi. Oke, hari ini asing masih melakukan akumulasi ya teman-teman ya. Ini jumlahnya juga lumayan banyak teman-teman. Ini kalau kita amati dari tanggal 4 Mei hingga tanggal 15 Mei hari ini asing terus melakukan net buy ya teman-teman. Ya, di sini masih cukup oke. Ya, mudah-mudahan besok Bumi mampu melanjutkan penguatannya teman-teman dengan menembus area MA60 di harga 128. Oke, kita coba cek di broker transaksi. Kalau kita lihat ini ada akumulasi ya teman-teman ya. Ini ada broker AK, BK, MG, PPCC yang melakukan akumulasi atau pembelian dengan jumlah yang lumayan banyak teman-teman. Oke, ini masih cukup menarik. Oke, next kemudian ada saham Goto. Oke, kita review ulang saham Goto. Kemarin juga sempat kita bahas ya teman-teman ya di konten-konten sebelumnya. Saya juga udah bahas masalah pergerakan saham Goto. Nah, di sini Goto masih cukup menarik teman-teman ya. Dia bergerak di fase uptrend. Saat ini dia masih ada di atas garis MA5, yang mana MA5 ini kalau kita amati merupakan area support kuat saham Goto teman-teman ya. Jadi begitu dia menyentuh area MA5, Goto mantul lagi teman-teman. Jadi selama pergerakan saham ini masih bertahan di atas garis MA5 ini, Goto ini masih berpeluang untuk melanjutkan penguatannya, dan targetnya di sini adalah area di kisaran harga 128 hingga 132 teman-teman. Oke. Jadi kita bisa mengamati area MA5 sebagai area support dan area entry buy yang cukup menarik ya teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham Goto ini masih bertahan di atas garis MA20, garis warna biru ini, maka Goto masih berpeluang dia akan melanjutkan penguatannya teman-teman. Nah, di sini area resistance MA200 masih di atas ya teman-teman ya. Mudah-mudahan selama beberapa hari depan Goto mampu melanjutkan penguatannya teman-teman. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk saham Goto. Oke. Kita lihat ini ada net buy ya teman-teman ya. Ini dari tanggal 9 Mei hingga hari ini tanggal 15 ini asing terus melakukan akumulasi pembelian teman-teman. Oke. Kalau kita amati di broker transaksi ini masih ada akumulasi ya teman-teman ya. Kita bisa melihat di top 4 broker teratas ini ada AK, ZP, BK dan YU teman-teman. Oke.
Next kemudian ada saham dengan kode ASI, Astra International. Oke, ASI ini juga menarik ya teman-teman ya. Ini dia masih mampu bertahan di atas garis MA 200 teman-teman. Yang mana MA 200 merupakan area saat ini merupakan support jangka panjang untuk saham ASI. Jadi ASI saat ini bergerak di fase strong uptrend ya teman-teman ya. Kita melihat ini di area harga 6.175 teman-teman ya. Ini merupakan area support kuat teman-teman. Kita lihat ini 3 kali ini setelah menyentuh area harga 6.175 ini ada kecenderungan harga dipantulkan ke atas ya teman-teman ya. Oke. Hari ini dia berhasil menguat 2,1%. Kita melihat ini ada area garis EMA 20 ya teman-teman ya. EMA 20 ini merupakan area resistance terdekat dari saham ASI. Jadi mudah-mudahan ASI ini mampu break dan close di atas garis EMA 20. Jadi selama ASI belum berhasil menembus area EMA 20, maka ini ASI masih berpeluang dia akan koreksi ya teman-teman. Targetnya ini ada area resistance terdekat. Oke, area sini teman-teman ya. Di kisaran harga 6.400 hingga 6.475 teman-teman. Ini target terdekat dari kenaikan saham ASI setelah dia berhasil break dari area MA 20 teman-teman. Oke. Jadi mudah-mudahan ASI mampu melanjutkan penguatannya teman-teman ya. Oke. Kita coba cek untuk transaksi asing saham ASI. Sini kita lihat hari ini asing masih melakukan net buy ya teman-teman ya. Tanggal 15 Mei hari ini. Oke, dan kita coba konfirmasi di broker transaksi. Ini juga jelas sekali ini masih ada akumulasi ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan ASI ini mampu melanjutkan penguatannya. Jadi selama pergerakan saham ASI ini masih tertahan di atas garis EMA 200 ini, ASI masih berpeluang dia akan melanjutkan penguatan teman-teman. Namun sebaliknya kalau dia ternyata gagal untuk bertahan di atas garis EMA 200, maka ini ASI berpeluang untuk dia koreksi ya teman-teman. Namun untuk saat ini masih cukup menarik teman-teman. Oke, next kemudian ada saham dengan kode ICBP. Oke, ICBP ini juga pergerakannya dia ada di fase strong uptrend. ICBP masih mampu bertahan di atas garis EMA 200 dan EMA 20 ya teman-teman ya. Di sini hari ini dia mampu bertahan di atas garis EMA 5. EMA 5 ini merupakan area support terdekat dari saham ICBP. Oke. Kita coba tarik garis. Ya. Di sini kita melihat hari ini penguatan saham ICBP juga terkonfirmasi dengan dia peningkatan volume. Target area resistance terdekat ini di kisaran harga 11.125 teman-teman. Ini target terdekat dari kenaikan saham ICBP. Oke. Mudah-mudahan ICBP besok mampu melanjutkan penguatan. Dan di sini kita bisa melihat area-area support ya teman-teman ya di garis EMA 20 dan di sini di area harga 10.800 teman-teman. Jadi kalau misalkan kita lihat area-area support ini merupakan area yang bisa kita manfaatkan untuk entry buy ya teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham ICBP ini masih bertahan di atas garis EMA 20, maka ICBP ini masih berpeluang atau berpotensi dia akan melanjutkan penguatannya teman-teman. Namun sebaliknya kalau dia jebol dari garis EMA 20, ini dia akan berpotensi koreksi dan kalau misalnya dia turun, dia akan menuju ke area support selanjutnya. Ini ada garis EMA 100 dan EMA 200. Oke, mudah-mudahan ICBP besok mampu melanjutkan penguatan teman-teman ya. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk ICBP. Oke, ini kalau kita amati hari ini asing masih melakukan akumulasi dan kalau kita lihat di sini dari tanggal 18 April hingga hari ini asing terus melakukan pembelian ya teman-teman ya. Ini tentunya menarik teman-teman. Dan kalau kita konfirmasi ke chart ini ICBP juga terkonfirmasi dia uptrend. Jadi kalau misalkan dia berhasil menembus area harga 11.125, maka ICBP ini akan melanjutkan penguatannya kembali teman-teman dan target area resistance selanjutnya di kisaran harga 11.875 teman-teman ya. Jadi kita bisa memasukkan saham ICBP ini ke watchlist kita ya teman-teman ya. Untuk swing trade ini masih cukup menarik untuk pergerakan saham ICBP. Oke, next kemudian ada saham BBNI dari sektor perbankan. Oke, BBNI ini kita lihat pergerakan chartnya dia udah patah tren ya teman-teman ya. Dia jebol dari garis EMA 200 teman-teman. Oke, hari ini dia melemah 1,11%. Ini kalau kita lihat ini ada area support selanjutnya yang mana area ini berpotensi akan diuji oleh saham BNI teman-teman. Yakni di kisaran harga 8.750 ya teman-teman ya. Di area-area ini kita bisa amati
Kalau misalkan ada pantulan atau mantul, kita bisa melakukan entry buy dan targetnya di area resistance di MA 200 teman-teman, yakni di kisaran harga sekitar 9.025 hingga 9.050 teman-teman. Jadi untuk saat ini lebih baik kita wait and see terlebih dahulu untuk pergerakan saham BBNI, dan kita bisa mengamati area-area support untuk melakukan entry buy teman-teman ya. Oke. Kita coba cek untuk transaksi asing. Kita lihat ini BBNI ada asing masih melakukan akumulasi ya teman-teman ya. Oke, untuk broker transaksi kita lihat ini ada distribusi teman-teman. Oke, jadi kalau kita lihat trennya ini udah patah tren, kita bisa melihat area-area support untuk melakukan entry ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada candle pantulan di area support, kita bisa entry. Namun kalau misalkan dia masih jebol di area support, maka kita lebih baik wait and see terlebih dahulu sambil menunggu konfirmasi dia ada candle pantulan. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin tanyakan terkait dengan review saham lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentarnya di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.